seberapa jauh ini Amerika First-nya Trump ini kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan narasi tentang Pax Americana. Trump ini soal tarif ini mau negosiasi aja, bukan mau perang. Ini dinamo ekonomi dunia hal. Naga dan elang ini kan yang menggerakkan mereka berdua itu kalau nggak salah setengah atau lebih dari world GDP. Tapi kan semua peralatan teknologi modern, baik perang maupun bukan perang kan butuh microchip itu. Nah kalau Cina kontrol Taiwan kan mampus Amerika. Dia bilang mau ambil Greenland, mau ambil Panama itu dewa mabuk aja. Yang serius adalah misalnya kalau Ukraina. Nah, something big is happening dalam 3 minggu kepemimpinan Trump. Ya, itu kata-katanya bagus tuh. Something big is happening. Iya kan? Nah, itu kan nggak hanya dalam domestik, tapi juga dalam aspek internasional. Ya. Aspek tarif, international trade, dan aspek geopolitik. Ya. Nah, yang international trade ini misalnya soal tarif. Ini saya baca di Financial Times ini menarik nih. US and China set for trade war. As perang Beijing tarif. launches retaliatory tariffs. Ya. Jadi ini sudah ada respon dari Beijing nih. 3 minggu Trump sudah ada respon dari Xi Jinping. Gimana kita memahami ini? Ini bagian dari executive order juga kemarin kan. Kalau tadi kan domestik kan. Kalau sekarang politik luar negeri. Betul. Yang terbagi dalam satu tarif. Yang kedua geopolitik. Geopolitik juga menarik karena kan itu misalnya kemarin Trump dengan Netanyahu gitu kan. Kemudian terus, Panama kemarin, Greenland mau diambil. Kan ini orang kemudian berbicara tentang ini seberapa jauh ini Amerika First-nya Trump ini kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan narasi tentang Pax Americana. Gitu ya. Jadi ini ada dua hal nih soal international tarif, international trade. Yang tadi itu soal Cina dan Amerika dan kaitannya dengan soal kebijakan tarifnya Trump. Dan aspek geopolitik soal Pax Americana dan lain-lain. Nah kalau dalam international politics kita bicara setelah Perang Dunia Kedua tahun 45 post 1945 world di mana Amerika menjadi hegemon, Pax Americana dimulai. Nah orang bertanya apakah tindakan Trump ini baik tarif maupun segala macam Greenland lah, Panama lah, soal Palestina lah itu penanda dari berakhirnya Pax Americana dalam pengertian post 1945. Menjadi game changer. Apakah ini game changer yang mengubah baik global economy maupun global politics? Ini pertanyaan besar yang podcast kita akan mengikuti. Kita akan tidak bisa jawab karena sekali lagi history is in the making. Ini baru 3 minggu nih. Tetapi bibitnya apakah mengandaikan itu, mengatakan terjadinya perubahan besar dalam geopolitics dan global economy. Nah, kalau kita lihat satu persatu, tarif kan. Tadi kan ancaman retaliasi Cina karena kan kemarin 10% tiba-tiba dikasih terus tambah lagi aluminium dan besi 25%. Yang paling orang sayangkan kemarin kalau saya termasuk saya juga agak sedih bacanya karena yang dihajar pertama kan Kanada sama Meksiko 25% overall tarif. Kalau besi kan spesifik tarif. Aluminium spesifik tarif. Yang paling bahaya itu kalau overall tarif. Dan itu kena Kanada dulu, yang sahabat Amerika paling setia dan tetangga paling dekat. Kena Meksiko, di mana ada perjanjian NAFTA kan, yang diperbarui. Itu orang semua sedih, orang semua lihat apa yang terjadi. Ternyata dalam beberapa hari kemudian dibatalkan. Karena Trudeau di Kanada dan di Meksiko, ya ini kan biasa kompromi kan. Oke deh, perbatasan kita jaga dengan 10.000 prajurit kita supaya jangan banyak fentanyl menyeberang ke Amerika, jangan banyak illegal imigran. Dan langsung Trump bilang kalau gitu batal dulu, tunda dulu, kita lihat. Nah, kemudian orang berharap jangan-jangan Trump ini soal tarif ini mau negosiasi aja, bukan mau perang. Yang bahaya kan kalau kita ingat ya, sebelum Perang Dunia Kedua kan ada, sebelum Roosevelt, tahun 30 itu Smooth and Holy Tariff Act, di mana tiba-tiba Amerika, ini kan cermin isolasi Amerika, itu kayak menarik diri dan
tembok tarif tinggi, sehingga volume perdagangan global tiba-tiba merosot drastis. Nah, itu yang membuat ekonomi kontraksi. Great Depression masih depresi ya, kan habis depresi. Ya, betul. Jadi sudah depresi ekonomi, tarifnya di ini autarki ya. Itu yang membuat kata berbagai orang-orang yang mempelajari era itu, yang membuat prakondisi makin tajam, yang menciptakan perang dunia kedua. Ini salah satunya gitu. Jadi orang dalam ekonomi terjepit di Eropa, ya di Amerika, itu kan lebih emosional, lebih reaktif terhadap hal-hal yang terjadi, sehingga prakondisi bagi perang besar. Nah, orang kan sedih kalau situasi di mana Amerika yang sudah tumbuh dengan baik ekonominya di berbagai negara kayak Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Afrika mulai menggeliat ekonominya, India mulai menggeliat, Cina sudah menggeliat. Itu akhirnya terjebak pada perang tarif yang semua orang rugi. Ini kan kita mau lihat nih reaksi Xi Jinping. Dia pasti retaliasi dong. Uni Eropa. Trump juga sudah ngancem. Ini akan kena tarif juga. Mereka kemudian bilang, ini kok teman diginiin. Yuk kita bereaksi juga. Nah, sleepwalking into dark history itu kan kita takut. Nah, mudah-mudahan Xi Jinping kepala dingin, rasional. Mudah-mudahan bagi Trump ini negotiating device. Ya, artinya kita nego dong. Masa defisit gua $1 triliun, lo terlalu banyak ngirim barang ke kita terlalu banyak beli barang lo tapi ngirim sedikit. Apa nih yang kita bisa bikin? Ini saya kan pernah ceritakan di podcast kita. Seperti Gorbachev dengan Ronald Reagan. Ronald Reagan kan suara keras nih, Evil Empire, Soviet Russia. Begitu ketemu dengan Gorbachev, dia bilang, yuk Mr. Gorby, kita kurangin nuklir yuk, gitu loh, bersahabat. Mudah-mudahan harapan kita itu. Yang jelas perang dagang bukan hanya Cina yang rugi, bukan hanya Amerika rugi. Indonesia pun kejepit. Karena kan kita jualan kalau nggak ke Cina, ke Amerika yang terbesar lah ya, Singapura ya, Korea Selatan ya, ke India kita juga dagang. Tapi kan ini dinamo ekonomi dunia hal. Naga dan elang ini kan yang menggerakkan mereka berdua itu kalau nggak salah setengah atau lebih dari world GDP. Lah kalau mereka kontraksi kan kita juga rugi, gitu loh, karena perang tarif. Nah itu yang kira-kira jadi problem besar. Kalau dilihat dari misalnya tadi respon Trump terhadap Kanada ya tadi ya, kan tinggi anunya kan kenceng gitu. Call tinggi. Terus kemudian dia bisa melunak. Nah mungkin ini memang kalau menurut Celi memang ini bagian dari negotiating device dia ya. Cara dia untuk strategi untuk negosiasi. Trump ini kan pedagang hal. Dia sadar pentingnya perdagangan, dia pengusaha kok. Betul. Memang gayanya ini kayak dewa mabuk. Harapan saya dan feeling saya ini negotiating device. Kan pengalaman kita waktu dia pertama kali jadi presiden kan 2016 kan. Ancamannya sama tapi yang dilakukan kan nggak perang-perang amat. Apalagi malah Biden ada Elon Musk kan. Nah itu yang saya mau bilang bahwa Elon Musk waktu dia inaugurasi jangan lupa kan yang datang itu Elon Musk. Kemudian Tim Cook dari Apple. Apple sama Tesla itu kan pabrik besarnya, pasar terbesarnya juga Cina kan. Penghasilan besarnya juga dari Cina. Sehingga kalau orang-orang ini yang mempengaruhi Trump, rasanya pengaruhnya positif deh. Dalam pengertian, dia akan berkata kepada Mr. President, think again about the tariff war, gitu loh. Karena real, ini kan Xi Jinping kan baru ngancam-ngancam dikit nih. Google kita akan ini kita akan ini perusahaan-perusahaan teknologi besar yang dia sasar. Nah, memang ada problem fundamental ya, seperti Taiwan. Itu kan fundamental nih. Karena bagi Cina itu bagian dari Cina, bagi Amerika diakuin, tetapi ya segini-gini aja, jangan lebih jauh, gitu loh. Di Taiwan itu produsen microchip terbesar dunia, di mana Amerika juga butuh. Kalau perang, kita nggak mau perang, tapi kan semua peralatan teknologi modern, baik perang maupun bukan perang kan butuh microchip itu. Lah kalau Cina kontrol Taiwan kan mampus Amerika. Nah, karena itu fundamental. Artinya harus ada negosiasi terhadap nasib Taiwan dan bagaimana chip making itu. Boleh aja Amerika bilang, udah TSMC bikin sebagian di Amerika dong supaya ada
ada preparation untuk jangan-jangan kalau ada apa-apa. Itu tapi subject to negotiation. Nah, yang lain adalah masalah-masalah kalau dia bilang mau ambil Greenland, mau ambil Panama itu dewa mabuk aja hal. Yang serius adalah misalnya kalau Ukraina. Kan dia mau negosiasi, kabarnya sudah bicara dengan Putin. Dan ini penting karena Eropa itu salah satu problem Eropa kan selain masalah ekonomi kan masalah politiknya itu. Bagaimana respon terhadap Ukraina. Itu satu. Yang kedua masalah Palestina. Betul. Ternyata juga Raja Abdullah kan barusan bicara di Oval Office dengan Trump. Nah ini barangkali game changer hal. Tapi kita nggak tahu. Nah ini langsung bisa kita masuk ke pembahasan tentang geopolitik, Char. Jadi dampak dari something big is happening. Pax Americana berubah bentuk, berubah wajah. Yes, itu gimana itu? Kalau Celi melihat kedepannya seperti apa dan apa yang terjadi sekarang? Mudah-mudahan ini kan jangan lupa kan kita ada buku Neil Ferguson, The Colossus ya. Di sini kan kritiknya pada Amerika adalah bahwa dia hegemon, tetapi kadang-kadang jiwanya itu nggak mau jadi hegemon. Udah deh urusan kalian aja deh, saya ngurus Amerika aja, America first, gitu loh. Dia kritik itu karena dia bilang kan dunia ini kalau nggak anarki itu selalu bisa memunculkan kalau tidak warlords ya. Juga perang yang justru jauh lebih buruk dari hegemon yang baik hati gitu. Nah, yang dia mau adalah Amerika yang seperti tadi setelah Perang Dunia Kedua jadi hegemon yang banyak kelemahannya tapi dunia damai, tidak ada perang besar, tidak ada perang nuklir, pembangunan ekonomi relatif terjadi dalam global ekonomi di banyak negara. Nah, tetapi itu membutuhkan sikap Amerika yang mau proaktif sebagai sheriff, sebagai koboi menjaga jangan sampai dunia anarki. Jangan sampai dunia autarki. Itu kalau dalam ekonominya kan. Nah, apakah ini sebentuk apa yang dilakukan Trump? Adalah bagaimana hegemon yang ada ini mencari keseimbangan baru, bukan isolasi. Kalau isolasi kan, udah deh lurus sendiri, gue nggak mau, Amerika aja deh. Itu kan negatif, yang kita nggak mau kan itu yang tahun 20-30-an nih. Kalau dia mau proaktif tapi mau game changer supaya Pax Americana ini menyesuaikan diri dengan zaman. Ini kan abad 21 hal. Kata Farid Zakaria kan begitu banyak revolusi ekonomi, teknologi, segala macam masa politik dan geopolitiknya nggak berubah ya berubah. Nah, bentuk perubahannya apa? Ini yang lagi dirumuskan kan. Misalnya soal Palestina kan, ya kita sayang sama rakyat Palestina, sayang sama Timur Tengah. Tapi kan faktanya 100 tahun setelah Perang Dunia Pertama, Ottoman Empire kan runtuh karena berpihak pada Jerman, kalah perang dia. Karena itu daerah-daerah kekuasaannya termasuk Palestina, termasuk Timur Tengah, Irak, Jordania, Saudi Arabia itu kan dalam protektorat kemudian berubah menjadi negara. Tetapi malang nasibnya orang Palestina 100 tahun nggak ada perubahan ini kata Donald Trump. Malah makin menyedihkan. Nah coba deh kemarin kan kita lihat tuh dari Raja Abdullah gitu di Oval Office. Tolong koalisi negara-negara Arab berunding deh, ya bicara deh apa proposalnya. Pokoknya there must be something important that is changing there. Kalau enggak makin buruk aja nasib rakyat Palestina. Apalagi sekarang kan hancur. Siapapun yang salah lah. Mau diapain itu barang. 100 tahun nggak ada perubahan. Ini bukan dari tahun 60-an, bukan dari tahun 70-an. Nah, dari setelah Perang Dunia Pertama. Bukan Perang Dunia Kedua kita bicara ini. Jadi setelah 1 abad lebih, there must be a game changer. Setelah inilah peristiwa-peristiwa di film Lawrence of Arabia. Ya, segala macam itulah. Kemudian kalau soal Ukraina kan, setelah 3 tahun, setelah sekarang ini stalemate. Ini war of attrition. 1 juta orang barangkali, ratusan ribu orang Ukraina meninggal. Anak-anak mudanya berkalang tanah semua membela negaranya. Kita hormati, tapi mau begini terus? Apa ujungnya? Apakah ujungnya limited nuclear war? Ya kan, bukan nuklir yang besar dalam pengertian dunia berperang nuklir, tapi tactical device gitu. Ujungnya mau itu. There must be a game changer. Nah, mudah-mudahan ini kan
Saya itu suka melihat apa yang potensi baik dan apa yang buruk, kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan game changer di Eropa, penyelesaian Ukraina ini bisa terjadi dan diterima both sides, baik Zelensky maupun Putin. Kalau nggak gitu, war of attrition ini Perang Dunia Pertama gitu loh. Setahun diparit-parit saling bunuh-bunuh tanpa ada cahaya di mana berakhir gitu. Itu kan yang kita nggak mau. Nah ini geopolitik. Apakah nanti bisa selesai? Nah ini Pax Americana hal. Ini NATO. Kalau di Asia kan perjanjian pertahanan dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Jangan lupa loh, Korea itu masih ada Korea Utara dan Korea Selatan. Ini peninggalan kita sejak berdekade lalu. Mau diterusin yang kayak gitu. Nah ini pertanyaan buat sang hegemon, buat sheriff, buat sang koboi. Faktanya dia terkuat, faktanya dia terkaya. Kan lebih bagus koboi yang ramah, yang produktif, yang ngerti apa yang harus dilakukan, ketimbang koboi yang bisa kayak dewa mabuk. Nah ini yang sedang kita saksikan. History is in the making-nya di situ. Nah itu terkait dengan soal geopolitik ya, dan Pax Americana itu kan ada tulisan After the American Century dari Acemoglu ya. Pemenang Nobel yang pernah kita bahas juga di podcast sebelumnya. Gimana Acemoglu melihat? Ya kalau Acemoglu nulis panjang tuh satu halaman lebih di Financial Times juga ya. Itu dia agak skeptis. Dia bilang Trump ini sudah mengorbankan institusi Amerika. Ini aliran How Democracies Die. Betul. Tapi dia melihatnya secara long term bahwa kalau dia menulis tahun 2050, 25 tahun dari sekarang, satu generasi kemudian, ternyata Amerika sudah mengecil, sudah nggak tumbuh lagi ekonominya. Dia lihat ke belakang in retrospect, gitu, post factum kalau tahun 2050, kesalahannya asal mulanya mungkin bisa dilihat dari 3 minggu Trump berkuasa ini. Salah jalan terus, melangkahi institusi Montesquieu, trias politica, ini imperial presidency, presiden yang terlalu eksekutif heavy, sehingga institusi demokrasi dilanggar, dan ini menjadi awal dari the decline of the Roman Empire, gitulah kira-kira, the decline of American as a hegemon, Pax Americana itu kan. Tapi sekali lagi, dari mana Anda berdiri? Kalau Acemoglu kan jelas alirannya. Bagi filosof kaum sejarawan konservatif seperti Neil Ferguson, dia bilang, well, jangan hakimi dulu sekarang. See what is going to happen. The basics are right. Implementations might be problematic, tetapi we just have to wait. History is in the making. Gitu kira-kira. Jadi kita lihat.